Baik teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba membuat report dari hasil scraping yang sudah kita buat di video sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah bisa mengambil nama toko, kemudian nomor telepon, dan terus looping sampai dengan halaman yang terakhir dan akan berhenti secara otomatis. Nah, kali ini saya akan mendemokan bagaimana membuat report dengan menggunakan fungsi write cell, bukan write range tapi write cell. Kenapa write cell? Karena data yang kita dapat ini bukan seperti table yang langsung bisa kita buat menjadi data di Excel, tapi ini berupa data yang berbaris, artinya record yang pertama, record yang kedua, record yang ketiga, jadi terpisah-pisah. Makanya kita akan menggunakan fungsi write cell untuk kemudian robot bisa menuliskan di file Excel seperti itu. Jadi saya akan hapus dulu file Excelnya. Kita akan buat dari awal dengan menggunakan fungsi write cell di activities. Jadi seperti ini, teman-teman cari di activities write cell. Teman-teman bisa menggunakan fungsi write cell yang di bawah Excel, tapi harus menggunakan Excel application scope sebelumnya, atau menggunakan di bawah workbook. Ini bisa langsung dipakai tanpa Excel application scope. Saya akan menggunakan write cell yang di bawah workbook. Saya akan drag di atas listing page. Jadi sebelum kita melakukan scraping, saya akan membuat satu sel, menuliskan nama kolom dulu. Saya akan membuat dua di sini karena ada dua data yang akan kita ambil. Ya, saya akan membuat nama Excelnya di sini, misalkan report.xlsx seperti biasa. Kemudian sheetnya nanti saya akan menggunakan sesuai dengan keyword yang saya pakai untuk melakukan pencarian. Kemudian di bagian sel kontennya saya akan menggunakan nama toko sebagai nama kolom, dan itu akan dituliskan di A1, jadi yang paling atas. Kemudian di bawah sini saya akan copy dari atasnya, data Excelnya sama, tapi nanti yang membedakan adalah sheetnya, karena sheetnya ini saya menggunakan keyword berdasarkan keyword yang kita pakai. Nah, di sini kita akan menggunakan B1 karena di sini adalah kolom yang kedua. Saya akan menuliskan nomor telepon. Nah, seperti ini. Jadi kita di awal membuat dua kolom, yaitu kolom nama toko dan nomor telepon di dalam Excel dengan nama report, dan sheetnya adalah sesuai dengan keyword. Setelah selesai membuat seperti ini, teman-teman bisa menggunakan write cell lagi untuk hasil daripada scraping ini. Jadi turunkan lagi write cellnya, bikin lagi di bawahnya 1, kemudian 2 untuk nomor telepon seperti ini. Di sini tetap menggunakan file Excel yang sama, report.xlsx. Kemudian di bagian sheet kita akan menggunakan keyword, dan di sini kita panggil variabel untuk nama toko seperti ini. Sama juga di yang kedua, yang sheetnya kita ganti keyword, dan di sini kita panggil variabel dengan nomor telepon, variabel yang kedua. Nah, sekarang kita harus merubah selnya. Ketika di atas ini kita menggunakan A1 dan B1 sebagai nama kolom, karena A1 dan B1 adalah baris teratas dari Excel seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan data, artinya hasil scraping, tentu kita menginginkan bahwa datanya itu akan otomatis turun ke bawah menjadi A2, A3, A4 karena A1-nya sudah dipakai untuk nama kolom. Seperti itu. Jadi nanti untuk selnya di sini kita akan sedikit melakukan trik bagaimana caranya agar record yang kita scrap ini tidak menumpuk di satu sel, tapi akan otomatis turun ke bawah menjadi A2, A3, A4, A5 dan seterusnya, sejumlah data atau record yang kita ambil dari Google Map seperti itu. Jadi untuk membuat itu, teman-teman, saya di sini akan menggunakan fungsi assign. Saya taruh di atasnya write cell seperti ini. Di sini ada assign. Nah, setelah scrap nomor telepon, di sini ada fungsi assign, kemudian baru write cell.
Nah, pada fungsi assign ini saya akan membuat variabel baru. Saya akan tekan Ctrl K, kemudian saya akan beri nama menjadi counter. Enter. Kemudian di bagian kanan saya akan berikan counter plus 1 seperti ini. Dan di variabel counter saya akan merubahnya menjadi integer 32. Kemudian kita akan cek. Kemudian karena saya berharap ini akan looping, artinya dia akan otomatis bernambah 1, saya akan rubah scope-nya ini menjadi scope yang paling tinggi di luar. Artinya scope-nya ini, kalau kita bicara scope itu adalah dalam satu kotak ini, teman-teman. Nah, ketika tadi assign ini scope-nya adalah body, artinya dia cuma ngebaca di sini. Padahal saya ingin membaca counter itu mulai dari sini, dari listing ini. Jadi untuk amannya saya akan scope-nya buat yang lebih lebar. Di counter ini saya akan buat sequence. Kalau sequence ini adalah paling atas sequence. Jadi dia akan, variabelnya akan terbaca di semua activities dalam project automation ini. Seperti itu. Oke. Kemudian setelah counter di sini, counternya di sini akan saya berikan defaultnya menjadi 1. Kenapa 1? Karena counter nanti akan saya gunakan di sini. Jadi counter ini defaultnya adalah 1. Ketika dia mengambil data pertama, counter akan ditambahkan 1. Artinya counternya ini menjadi 2. Kenapa kita butuh 2? Karena kita akan menggunakan counter itu menjadi variabel cell di sini. Jadi di sini A1 awalnya tadi saya hapus satunya menjadi A, kemudian plus counter dot to string. Nah, seperti ini. Jadi A plus counter. Ketika counter sama dengan 2, berarti di sini menjadi A2. Ketika counter menjadi 3, berarti selnya menjadi A3. Seperti itu. Yang di sini kita akan ganti B karena kolom yang kedua, plus counter dot to string sama counternya menjadi 2, A2. Counternya menjadi 2 menjadi B2. Jika counternya menjadi 1000, di sini juga akan menjadi B1000. Jadi record hasil scraping kita akan otomatis turun ke bawah sesuai dengan cell yang sudah kita set di sini. Dengan menggunakan variabel counter ini yang kita buat, kita bisa mengatur letak cell baris di Excel sesuai dengan harapan, artinya sesuai dengan record dan tidak menumpuk di sel tertentu. Misalkan kita biarkan ini menjadi A1 misalkan, jadi semua data akan masuk ke A1. Tapi karena ini kita bikin yang dinamis, artinya berubah-ubah, counter di sini akan menjadi A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Seperti itu. Kita akan coba running. Oke, saya akan masukin fashion di Jakarta. Seperti ini. Kita akan coba cek. Nah, ini adalah report yang barusan terbuat dari data yang sudah masuk. Kita akan tunggu paling tidak sampai dengan pindah halaman kedua, kita akan buka. Oke, di sini teman-teman bisa dilihat nama toko dan nomor telepon adalah kolom yang sudah kita buat pertama kali. Kemudian di sini ada nama toko detailnya dan di sini adalah nomor teleponnya. Jika di sini blank, artinya memang datanya itu tidak ada gitu ya. Di sini akan terus bertambah sesuai dengan record yang ada. Karena saya buka mungkin akan terjadi error. Akan terjadi error karena file Excel saya buka gitu. Jadi dengan menggunakan right cell itu teman-teman bisa untuk menulis record ke bawah ini sejumlah berapapun baris atau record yang teman-teman dapat dari scraping. Jadi datanya tidak replace di baris tertentu, tapi dia bisa turun otomatis ke bawah hanya dengan menggunakan variabel counter. Ini adalah cara untuk bagaimana kita bisa mensiasati menulis di Excel otomatis turun ke bawah seperti itu. Nah, kita sudah berhasil teman-teman untuk membuat satu
automation dengan UiPath, di mana kita bisa scraping data Google Map, yaitu nama toko dan nomor telepon, kemudian bisa sampai dengan halaman terakhir dan berhenti secara otomatis. Dan kita juga bisa membuat reportnya itu berdasarkan sheet, satu file Excel, dan per keyword itu adalah per sheet. Kita juga sudah belajar bagaimana cara menggunakan fungsi write cell, write line untuk menampilkan di output seperti itu. Kemudian kita juga membuat beberapa variabel yang tentunya akan sangat berguna untuk automation teman-teman yang lain seperti itu. Nah, untuk contoh ini sebenarnya teman-teman bisa menggunakannya lebih kompleks lagi, misalkan untuk scraping data-data yang tidak bisa dilakukan dengan fitur atau fungsi data scraping yang seperti biasa kita lakukan untuk marketplace. Jadi getText ini adalah sebuah alternatif untuk scraping, data scraping, dimana ketika kita tidak bisa menggunakan fungsi data scraping yang ada di UiPath, kita bisa menggunakan getText untuk scrap secara personal, maksudnya secara data yang tidak terstruktur secara table. Jadi baris-baris yang sekiranya kita butuhkan dan tidak bisa kita pakai data scraping, kita bisa menggunakan getText untuk scraping. Kemudian reportnya yang ideal memang karena barisnya adalah satu data bukan satu table, kita bisa menggunakan write cell. Kemudian dengan cara menggunakan counter plus 1 seperti ini contohnya, kita bisa otomatis menuliskan hasil scrapingnya ke bawah, ke record ke bawah. Sampai di sini dulu video untuk Gmap Scraper ini. Saya harap teman-teman bisa mengembangkan untuk automation yang lain.